Bakut ini pertama kali dibuka jadi tempat wisata sekitar tahun 2017 sampai sekarang masih. Sebelum jadi tempat wisata seperti sekarang, pulau ini dulu sering dijadikan tempat berladang oleh warga sekitar. Tetapi seringnya waktu pemerintah daerah melihat potensi Pulau Bakut sebagai tempat wisata alam, karena di sini masih banyak satwa liar yang harus dijaga. Sekarang pengunjung bisa melihat hutan mangrove alami, pohon rambai, dan berbagai satwa khas Kalimantan. Harapan kami semoga Pulau Bakut terus berkembang jadi tempat wisata edukasi dan konservasi yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menghilangkan keasliannya. Kami ingin setiap pengunjung yang datang bukan hanya melihat pemandangan, tapi juga belajar mencintai dan menjaga lingkungan dan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karyana Azma Latifah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk berkeliling menuju Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Ikutin terus ya. Di tengah Sungai Barito, terbentang sebuah pulau kecil yang menyimpan keindahan dan keunikannya tersendiri. Inilah Pulau Bakut, salah satu destinasi wisata alam di Kalimantan Selatan yang terletak tepat di bawah megahnya Jembatan Barito. Pulau Bakut menawarkan keindahan hutan mangrove yang asri dan menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa liar. Salah satunya Nasalis larvatus atau bekantan. Seperti yang kita ketahui, primata ini menjadi maskot Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin. Penetapan bekantan sebagai maskot daerah menggambarkan betapa pentingnya satwa ini bagi identitas dan kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang diwujudkan melalui patung bekantan di siring Sungai Martapura. Selain sebagai objek wisata, Pulau Bakut berperan penting dalam pendidikan lingkungan dan konservasi. Sayangnya, bekantan saat ini berstatus endanger atau terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN, ancaman utama mereka adalah hilangnya habitat, fragmentasi kawasan hidup, dan pemburuan masa lalu. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat dibutuhkan agar spesies ini tetap bertahan. Keberadaan Pulau Bakut ini menjadi pengingat bahwa pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama agar satwa endemik khas Borneo ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Di sini, kami berkesempatan berbincang langsung dengan warga dan pengelola wisata setempat untuk mengenal Pulau Bakut dari sudut pandang mereka. Sebelum menapakkan kaki di pulau ini, perjalanan kita dimulai dari tepian sungai, tempat suara mesin kecil perahu kelotok memecah keheningan air. Di sanalah kami bertemu dengan Pak Zainal Abidin, seorang pengemudi perahu yang sudah lebih dari 10 tahun menyeberangkan wisatawan ke Pulau Bakut. Beliau berkata bahwa setiap harinya perjalanan selalu berbeda. Kadang ramai, kadang sepi, atau bahkan kadang hanya 4 atau 5 orang yang berkunjung. Namun, satu hal yang tetap sama. Setiap kali kelotok beliau bergerak, ada kisah baru yang ikut mengalir di atas Sungai Barito. Bagi Pak Zainal, menyeberangkan wisatawan bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga keterhubungan antara masyarakat dan pulau ini. Setelah sampai di pulau, langkah kita disambut jembatan kayu dan rimbunnya mangrove. Disinilah kami bertemu dengan Pak Muhammad Zainuri,
ketua kelompok masyarakat yang sejak kecil telah hidup berdampingan dengan Pulau Bakut. Beliau membawa kita ke masa lalu, ke saat di mana pulau ini masih berupa hutan liar dan sedikit ladang tempat warga menanam padi. Tak ada gazebo, tak ada musola, dan belum ada jembatan penelusur seperti sekarang. Perubahan datang perlahan ketika kawasan ini ditata menjadi tempat wisata. Tentang bekantan, Pak Zainuri menjelaskan bahwa mereka tidak terganggu oleh wisatawan. Hanya saja memang pemalu. Jika manusia datang terlalu dekat, mereka dengan anggun akan melompat menjauh, menjaga batas yang hanya mereka yang tahu. Di jalur jembatan kayu yang teduh, kami bertemu seorang pengunjung bernama Kak Iki yang datang karena melihat Pulau Bakut melalui sosial media. Kesan pertamanya terhadap Pulau Bakut sejuk dan bagus menurutnya. Wisata Pulau Bakut memberi manfaat besar bagi warga sekitar. Ada satu harapan sederhana dari Kak Iki. Kalau bisa, ada warung kecil atau souvenir khas Pulau Bakut agar pengunjung yang datang bisa membawa oleh-oleh setelah pulang dari Pulau Bakut nantinya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Pulau Bakut bukan hanya destinasi wisata, tetapi ruang hidup yang dijaga melalui interaksi, kerjasama, dan rasa memiliki masyarakatnya. Dari puncak Menara Pandang, terlihat bagaimana hubungan antara manusia, alam, dan sosial membentuk identitas sosial bersama. Fenomena gotong royong warga, keramahan terhadap pengunjung, hingga cara mereka merawat lingkungan adalah wujud nyata prososial behavior atau tindakan sukarela yang muncul karena norma sosial dan keinginan untuk menjaga keharmonisan kelompok. Sebuah ikatan yang membuat warga merasa bagian dari pulau ini. Perjalanan kami berakhir di sini, namun kisah Pulau Bakut akan terus mengalir dan mengajarkan bahwa harmoni sosial dan alam tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari hubungan, sikap, dan tindakan yang saling memperkuat. Jangan lupa. Oh ya. Hey guys, jadi kita mau ke Pulau Bakut. Awas ya nih. Turun coba ini. Bule mana bule? Ayo ada sini. Sumpah kenal benar. Nah, Bapak di sini sebagai apa? Jadi di sini aku sebagai Bagus satu dulu. Satu dulu. Tup tip apa?